Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mengelola lingkungan global. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Devina Ayu Kartika dengan PM 200130101082. Yang kedua ada Nadia Tia Karnia dengan PM 200130101235. Yang ketiga ada M. Mufti Farul R dengan NPM 200130101236. Yang keempat ada Rizky Kamelia dengan NPM 200130101238. Yang kelima ada Warda Ferda F dengan NPM 200130101245. Yang keenam ada Sabrina Baldin dengan PM 200130101254. Yang ketujuh ada Elma Laita P dengan NPM 200130101257. Yang terakhir ada M Rama Putra P dengan NPM 200130101266. Materi pertama ada mengelola lingkungan global. Pola pikir global dan mengalami di kancah internasional makin menjadi syarat kesuksesan manajerial. Banyak perusahaan yang bisnis di Amerika telah menyadari bahwa potensi pertumbuhan terbesar berada di luar negeri. Dan juga bagi perusahaan online, memasuki kancah global juga memerlukan kunci pertumbuhan. Baik, bagaimana tidak di era ini untuk mengakses ke luar negeri begitu mudah. Banyak gadget yang kita dapat mengakses ke luar negeri. Selanjutnya ada dunia yang tidak mengenal batas. Sebagai manajer baru, kita harus belajar untuk berpikir global. Kita bisa mengembangkan minat terhadap masyarakat internasional. Jangan hanya memikirkan persaingan di pasar domestik saja. Kita bisa memperluas hubungan internasional agar kita bisa berpikir secara global. Bagi para manajemen yang berpikir global, dunia ini merupakan sumber ide atau sumber daya informasi, tenaga kerja, dan pelanggan. Para manajer dapat memindahkan perusahaan mereka ke kancah internasional yang dibagi 4 tingkatan. Yang pertama ada tahap domestik potensial. Pasar hanya terbatas di negara asal saja, tidak di negeri. Tahap yang kedua ada tahap internasional. Perusahaan bisa mengadopsi mendekatkan multi domestik. Yang ketiga ada tahap multinasional. Perusahaan memiliki fasilitas pemasaran dengan produksi di banyak negara. Yang terakhir ada tahap global dari pembangunan. Perusahaan internasional melampaui batas-batas suatu negara. Memulai bekerja secara internasional, ada beberapa cara organisasi untuk memasukkan kancah internasional. Salah satunya adalah dengan mencari sumber daya bahan baku atau tenaga kerja yang lebih murah di luar negeri, yang disebut offshoring atau outsourcing global. Cara lainnya dengan memperluas pasar barang di luar negeri dengan cara ekspor, lisensi, dan investasi langsung. Ekspor. Dengan melakukan ekspor, perusahaan tetap mempertahankan fasilitas produksinya di dalam negeri dan menjual produknya ke luar negeri. Ekspor memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produknya ke negara lain dengan biaya sumber daya yang relatif murah dan dengan risiko terbatas. Bentuk ekspor ke negara-negara miskin adalah counter trade, yaitu barter produk dengan produk lain dan bukan mata uang. Sekitar 20% dari perdagangan dunia dilakukan melalui counter trade. Outsourcing yaitu melakukan pembagian tenaga kerja secara internasional sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan di negara-negara dengan sumber tenaga termurah. Teknologi internet dan biaya telekomunikasi yang makin murah memungkinkan banyak perusahaan untuk melaksanakan outsourcing pada pekerjaan tingkat tinggi. Lisensi.
Lewat lisensi, perusahaan berlisensi di suatu negara memastikan ketersediaan sumber daya bagi perusahaan terlisensi di negara lain. Sumber daya ini mencakup teknologi, keahlian manajerial, dan hak paten dan merek dagang. Sumber daya ini juga memungkinkan terlisensi untuk memproduksi dan memasarkan produk serupa dengan yang diproduksi oleh berlisensi. Bentuk khusus dari lisensi adalah waralaba yang dilakukan ketika usaha waralaba membeli paket lengkap bahan baku dan layanan, termasuk peralatan, produk, bahan baku, merek, dan nama dagang, serta manajerial dan sistem operasi standar. Investasi langsung. Investasi langsung berarti bahwa perusahaan terlibat dalam mengelola aset-aset produktif yang membedakan dengan strategi lain yang hanya memungkinkan kontrol yang lemah. Saat ini, jenis investasi langsung yang paling populer adalah analisis strategis dan komitmen. Selanjutnya, China Incorporated. Di zaman sekarang, banyak sekali perusahaan yang menjadikan China dan India sebagai pintu pembuka untuk menuju kancah internasional. Negara-negara maju memilih China karena di China dapat memproduksi barang dengan biaya yang jauh lebih rendah dibanding negara produsen barat. Tetapi, dengan keuntungan ini tidak menutup kemungkinan terjadi kerugian seperti kualitas yang belum terjamin. Lingkungan bisnis internasional. Manajemen internasional adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas di manajemen internasional tidak jauh berbeda dengan tugas manajemen pada umumnya seperti pendanaan, produksi, serta distribusi barang dan juga jasa. Fungsi manajemen pun tidak berubah, baik di kancah lokal maupun internasional. Tetapi, pada manajer akan mengalami kesulitan ketika melakukan manajemen tersebut di kancah internasional. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di mana ekonomi tersebut berlaku. Lingkungan ekonomi terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di berbagai negara di dunia sangatlah berbeda. Ada kategori negara berkembang ataupun negara maju. Penentuan kategori ini didapatkan dari data pendapatan negara per kapita. Pendapatan per kapita yaitu pendapatan yang didapat dari produksi barang atau jasa di negara tersebut dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Yang kedua, pasar sumber daya dan produk. Para manajer harus menjalankan evaluasi sebelum menjalankan bisnis. Mereka harus menentukan terlebih dahulu tuntunan pasar akan produksi merdeka. Jika tuntutan di negara tersebut tinggi, maka para manajer akan mengekspor barang mereka ke negara tersebut. Nilai tukar atau exchange rate merupakan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Perubahan atau fluktuasi nilai tukar dapat berdampak besar terutama bagi perusahaan yang berbisnis di wilayah internasional, karena kebutuhannya untuk menukarkan dolar dengan mata uang lain setiap harinya. Hal ini tentu dapat mempengaruhi keuntungan yang didapat. Selanjutnya yaitu lingkungan politik hukum. Untuk memasuki pasar bisnis internasional, perusahaan harus menghadapi sistem politik asing serta peraturan pemerintah yang lebih ketat. Terdapat resiko politik di dalamnya. Risiko politik didefinisikan sebagai risiko kehilangan aset, daya untung, atau kontrol manajemen karena peraturan atau tindakan politik dari pemerintah tuan rumah. Bahkan, beberapa perusahaan membeli asuransi risiko politik dan manajemen risiko berkembang sebagai elemen penting dari strategi manajemen bagi organisasi-organisasi multinasional. Poin selanjutnya yaitu lingkungan sosial dan budaya. Kebudayaan meliputi pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai kebersamaan, cara berperilaku, dan berpikir sesama anggota masyarakatnya. Nilai-nilai sosial meliputi yang pertama, jarak kekuasaan, yaitu orang-orang menerima ketimpangan kekuasaan yang terjadi di lembaga, organisasi, dan anggota masyarakat. Yang kedua yaitu tingkat penghindaran, yang berarti suatu masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian
serta ambiguitas, dan mereka lebih menyukai kepastian dan keseragaman. Yang ketiga yaitu individualisme dan kolektivisme. Individualisme adalah nilai kerangka sosial yang longgar yang mengharapkan para individu untuk mengurusi diri mereka sendiri. Sedangkan kolektivisme adalah pilihan kerangka sosial ketat yang mengharapkan anggotanya untuk saling menjaga dan melindungi kepentingan mereka. Poin keempat yaitu maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas adalah sikap yang mengutamakan prestasi, heroism, sikap asertif, pekerjaan, dan kesuksesan material. Sedangkan feminitas adalah sikap yang mengutamakan nilai-nilai hubungan, kerjasama, pengambilan keputusan dalam kelompok, dan kualitas hidup. Yang kelima yaitu orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Orientasi jangka panjang mencakup kepedulian yang lebih besar terhadap masa depan, serta sangat menghargai sikap hemat dan kegigihan. Sedangkan orientasi jangka pendek lebih mengutamakan masa lalu dan masa kini, serta sangat menghargai tradisi dan pemenuhan kewajiban sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmerianki Putri, NPM 257 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi nilai proyek global. 1. Sikap asertif. Mengukur masyarakat lebih mengutamakan persaingan atau mengutamakan kelembutan. 2. Orientasi masa depan. Mengukur suatu gambaran perencanaan masa depan. 3. Penghindaran ketidakpastian. Mengukur rasa nyaman masyarakat terkait ketidakpastian. 4. Perbedaan gender. Mengukur sikap kesetaraan gender dalam masyarakat. 5. Jarak kekuasaan. Mengukur harapan dan sikap masyarakat dalam menerima ketimpangan dalam hubungan. 6. Kolektivisme sosial. Mengukur praktik-praktik suatu lembaga untuk mendorong terciptanya masyarakat kolektif yang terikat dengan erat. 7. Kolektivisme individu. Mengukur sikap bangga suatu individu menjadi anggota keluarga, tim, atau pertemanan. 8. Orientasi kinerja. Mengukur tingkat kinerja dan sikap saling menghormati anggota. 9. Orientasi kemanusiaan. Mengukur sejauh mana masyarakat mendorong dan menghargai anggotanya karena memiliki sikap adil dan dermawan. Perbedaan komunikasi, pengambilan keputusan. Konteks tinggi, menekankan pada cara atau metode yang digunakan untuk membuat keputusan. Mereka banyak menghabiskan waktu untuk membangun hubungan ketimbang membicarakan kontrak. Konteks rendah, memfokuskan pada hasil keputusan yang mereka hadapi, suatu refleksi dari penekanan budaya pada logika berpikir dan kemajuan. Gaya negosiasi, konteks tinggi, menekankan keselarasan dan kesepakatan. Konteks rendah, para negosiator mengharapkan negosiasi bukan menjadi urusan pribadi dan memandang proses tersebut bagian suatu rangkaian masalah yang harus diatasi sampai kepuasan kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadapeda Verina, NPM 245. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kebudayaan lain. Karakteristik kebudayaan lain mempengaruhi organisasi internasional adalah bahasa, agama, organisasi sosial, pendidikan, dan sikap. Organisasi sosial mencakup hal ehwal, sistem status, kekerabatan, dan keluarga, institusi sosial, dan peluang mobilitas sosial. Pendidikan mempengaruhi tingkat literasi, ketersediaan tenaga kerja, berkualifikasi dan dominasi tingkat primer maupun sekunder. Lalu, untuk sikap terhadap prestasi, pekerjaan, dan sesama manusia, semuanya dapat mempengaruhi produktivitas organisasi. Selanjutnya yaitu Aliansi Perdagangan Internasional. Ada dua, yaitu GATT dan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. WTO mencerminkan kematangan GATT dengan beralih menjadi lembaga global yang dapat memonitor perdagangan internasional dan memiliki kewenangan hukum untuk menyelesaikan perselisihan tentang sekitar 400 masalah perdagangan. Dan yang kedua adalah Uni Eropa. Tujuan Uni Eropa ini adalah untuk menciptakan sistem pasar tunggal yang tangguh bagi jutaan konsumen Eropa, yang memungkinkan masyarakat barang dan jasa untuk bergerak secara bebas. Selanjutnya yaitu Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau North American Free Trade Agreement (NAFTA) yang berlaku sejak 1 Januari 1994
mempersatukan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ke dalam sebuah blok perdagangan terbesar di dunia dengan lebih dari 421 juta konsumen. Dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan investasi, meningkatkan ekspor, dan memperluas lapangan kerja di ketiga negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaksi menentang globalisasi. Di Amerika Serikat, kekhawatiran utamanya adalah hilangnya lapangan pekerjaan karena perusahaan makin memperluas upaya offshoring. Mereka keluar negeri, sebagai contoh, Boeing mempekerjakan para ahli aeronautika dari Rusia untuk merancang kontainer bagasi dan bagian sayap pesawat para ahli. Rusia ini dibayar $650 per setahun, lebih kecil daripada ahli serupa di Amerika yang dibayar $60 setahun. Transfer berbagai pekerjaan seperti pembuatan sepatu, pakaian, dan mainan sudah mulai sejak 2 dekade yang lalu dewasa ini. Layanan dan pekerjaan yang memperlihat pengetahuan berpindah dengan cepat ke negara-negara berkembang. Seorang analis dari Forrester Research memperkirakan bahwa sedikitnya 3,3 juta lapangan kerja kantor dan sebesar $136 miliar gaji akan berpindah ke negara-negara dengan upah rendah pada tahun 2015. Banyak konsumen Amerika mengatakan bahwa mereka bersedia untuk membayar harga lebih tinggi untuk menekan persaingan dengan negara asing. Presiden Amerika Barack Obama menyinggung sentimen ini melalui pernyataannya. Orang-orang tidak menginginkan pakaian lebih murah jika untuk mendapatkan mereka harus kehilangan pekerjaan. Perusahaan multinasional biasanya memperoleh lebih dari 25% pendapatan penjualan totalnya dari operasi luar negeri. Sebuah laporan baru ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007, 42% dari penjualan perusahaan multinasional Amerika Serikat diperoleh dan penjualan di luar negeri MNC juga memiliki karakteristik manajerial khas berikut ini. Yang pertama, MNC dikelola sebagai sebuah sistem bisnis terintegrasi yang mendunia dengan cabang-cabang luar negeri yang bertindak dan saling bekerja sama modal teknologi dan sumber daya manusia dialihkan antar negara. Cabang MNC dapat memperoleh bahan baku dan produksi suku cadang di belahan dunia manapun yang paling menguntungkan. Yang kedua, MNC pada dasarnya dikontrol oleh kewenangan manajemen tunggal yang membuat keputusan-keputusan strategis penting yang berhubungan dengan perusahaan induk dan cabang, meskipun bermarkas di dua negara atau binasional seperti Oyastar atau self-group sentralisasi manajemen. Diperlukan untuk mempertahankan integrasi tingkat dunia dan memaksimalkan keuntungan dari keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, para manajer puncak MNC diharuskan untuk memiliki perspektif global, memandang seluruh dunia sebagai sebuah pasar, keputusan strategis pemeroleh sumber daya, serta lokasi produksi iklan dan efisiensi pemasaran. Mengelola lingkungan global. Para manajer baru yang ingin memajukan karirnya akan penting pengalaman di kancah global. Namun, bekerja di negara asing dapat menimbulkan tantangan pribadi dan organisasi yang besar. Kompleksitas pekerjaan di kancah internasional ditunjukkan oleh sebuah penelitian tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan para manajer. Berdasarkan berbagai wawancara mendalam dan acara manajer internasional, para peneliti menemukan bahwa kepribadian, konteks budaya tertentu maupun kesalahan manajemen yang dilakukan oleh organisasi semua dapat menyebabkan kegagalan bisnis di kancah internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Ayu Kartika dengan NPM 200130182. Saya akan menjelaskan mengembangkan kecerdasan budaya.
Para manajer agar berhasil bekerja atau melaksanakan tugasnya di kancah internasional, mereka memerlukan kecerdasan budaya. Apa sih kecerdasan budaya itu? Kecerdasan budaya merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan daya pikir dan pengamatannya untuk menafsirkan bahasa tubuh dan situasi baru serta memberikan respon perilaku yang sesuai. Tujuan dari para manajer memerlukan kecerdasan budaya ini yaitu supaya mereka tidak gagal budaya atau yang biasa kita sebut culture shock. Jadi, para manajer sudah menyesuaikan dirinya dengan negara tempat mereka bekerja masing-masing. Kecerdasan budaya itu meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama itu ada kognitif. Kognitif itu menyangkut kemampuan mengamati dan memahami tanda-tanda. Emosional ya merupakan aspek yang berkaitan dengan kepercayaan dan motivasi diri. Yang terakhir ada aspek fisik, itu merupakan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan gaya bicara, ekspresi, dan bahasa tubuhnya dengan setempat. Oke, selanjutnya yaitu melakukan pengelolaan lintas budaya. Perbedaan cara berpikir dan memandang di kebudayaan berbeda akan mempengaruhi hubungan kerja. Tentunya antara negara satu dan negara lainnya, cara mereka berpikir dan budaya mereka sendiri kan belum tentu sama dengan satu sama lain. Nah, agar dapat bekerja secara efektif, manajer di kancah internasional itu harus dapat menafsirkan budaya dan organisasi di negara asing tempat mereka bekerja. Selain itu, mereka juga harus mengembangkan kepekaan yang dibutuhkan agar tidak melakukan kesalahan budaya yang berdampak finansial. Jadi, manajer harus bisa beradaptasi dengan negara tempat mereka bekerja. Supaya apa? Supaya mereka tidak kaget atau biasa kita sebut culture shock. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti bagaimana sumber daya manusia mereka di sana. Terus bagaimana cara negara tersebut memimpin dalam kegiatan organisasi, dan selanjutnya ada bagaimana cara mereka itu mengambil keputusan, terus bagaimana cara mereka memotivasi, dan terakhir cara mengontrol. Tentunya kebijakan-kebijakan atau kebudayaan antara satu negara dengan lainnya tentunya berbeda. Jadi harus benar-benar dilihat bagaimana budaya mereka tersebut. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian?